Lagi-lagi kasus pembunuhan sadis kembali terjadi. 2 jenazah wanita ditemukan dicor di lantai bawah sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Diduga penghuni berinisial P menjadi pelakunya. Dan kita simak sama-sama laporan khas redaksi. Penemuan 2 jenazah wanita bernama Heni Purwaningsi 48 tahun dan Yusi Purwati 47 tahun menambah deretan kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. 2 jenazah korban ditemukan di gundukan semen dan kerikil di bawah tangga rumah kontrakan di Harapan Jaya, Bekasi Utara yang dihuni terduga pelaku ialah Permana, pria 50 tahun. Pelaku ditemukan bersimbah darah di kamar dengan goresan di bagian urat nadi tangannya. Permana meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit pada Senin 27 Februari 2023. Dari keterangan kepolisian dan CCTV, kejadian bermula Minggu sore. Saat itu 2 korban berboncengan sepeda motor mengikuti pelaku lalu berhenti di depan sebuah rumah. Korban dan pelaku kemudian masuk ke dalam rumah tempat pelaku tinggal. Sejak saat itu kedua korban tidak kembali ke rumahnya masing-masing yang membuat keluarga curiga. Malam hari, suami korban Yusi mencari ke IGD rumah sakit dan pihak kepolisian mencari istrinya yang pamit mengaji sejak siang hari namun hasilnya nihil. Petunjuk datang sehari kemudian. Masing-masing suami korban melacak keberadaan korban melalui jejak GPS ponsel. Benar saja, pada Senin malam, keluarga dan pihak kepolisian menemukan 2 jenazah korban di dalam rumah pelaku. Jasadnya terkubur di bawah tangga yang sudah dicor. Diduga pelaku sendiri yang mengubur kedua korban karena sebelumnya pelaku terlihat membantu menurunkan semen dari mobil toko bangunan. Permana adalah teman sekolah istri saya dan Pak Permana telah dimasukkan kerja oleh istri saya sampai Pak Permana merasakan sedikit nikmatnya hidup lah, mendapat fasilitas roda 4. Tapi balasannya pada istri hamba, ya Allah. Pelaku diketahui sudah 3 tahun tinggal mengontrak. Warga sekitar mengenal sosok pelaku sebagai pribadi yang ramah dan dermawan. Namun 8 bulan terakhir perilakunya berubah menjadi tertutup dan tak lagi tinggal bersama istri dan anak. Terus dermawan, baik gitu, kalau misalnya ada kerja bakti, ada apa gitu dia ikut juga gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang kesusahan, ada apa ya dibantu gitu ya. Jadi baiklah, nggak nyangka aja ada kejadian seperti ini gitu. Sementara 2 jenazah wanita dipindahkan ke RS Polri untuk diautopsi dan sudah dimakamkan. Hingga saat ini proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk motif pembunuhan. Ya, saat ini saya sudah berada di depan tempat kejadian perkara di mana 2 jenazah ditemukan di bawah cor. Saya lihat lampu dari rumah masih menyala walaupun sudah di siang hari. Terlihat juga motor korban masih ada, gundukan pasir bekas pengocoran pun masih ada. Namun kita tidak bisa masuk ke dalam, ya, baik kita ataupun masyarakat karena masih dalam proses penyelidikan. Namun di balik kasus pembunuhan ini ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu korban secara tidak langsung. Keluarga korban yang ditinggalkan psikologisnya harus jadi perhatian. Ya, yang pertama tentu diperhatikan kebutuhan secara fisik, kesehatan misalnya. Biasanya ketika mereka kehilangan pasti akan menangis, kemudian tidak bisa tidur, kemudian mungkin juga tidak mau makan dan lain sebagainya. Nah, tentu harus ada bantuan-bantuan tersebut ya. Dari kasus pembunuhan yang kerap terjadi, Cassandra mengatakan kewaspadaan dan perhatian sekitar akan perubahan yang terjadi di lingkungan menjadi salah satu preventif yang dapat dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.